Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Ibu Ketua dan anggota Komisi 9, kemudian Bapak Menteri Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ketut Karyasanyade A235, Dapil Bali. Selamat buat Pak Menteri baru. Yang pertama adalah kami meyakini bahwa tidak ada negara yang ingin mencelakakan rakyatnya. Kami sepaham itu. Nah, tetapi ingat juga bahwa di suasana yang pandemi COVID ini, tidak ada negara pun yang siap menghadapi COVID ini. Tentu semuanya lagi meraba-raba. Tentu tidak ada salahnya ketika DPR ini banyak menerima keluhan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus dikritisi karena banyak pertanyaan, terutama masalah vaksin ini. Nah, yang menjadi beberapa hal yang menjadi pertanyaan kami adalah Pak Menteri ini juga, Pak Menteri apalagi agak sedikit ramai juga karena bukan dari seorang tenaga kedokteran. Ketika mengeluarkan pernyataan itu harus hati-hati juga. Kemarin pernyataan itu cukup viral juga mengatakan bahwa penanganan COVID sebelumnya itu tidak benar, kan begitu. Karena banyak kebocoran sehingga banyak mengelap lantai dan sebagainya. Seolah bahwa sebelumnya tidak ada. Padahal sudah pernyataan resmi juga dari pemerintah bahwa banyak negara yang tidak siap. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini kan ada yang namanya bahan baku. Bahan baku dipakai untuk vaksin ini. Kami ingin kejelasan bahan baku ini apakah betul-betul bahan baku yang nantinya akan diproduksi di dalam negeri, ataukah hanya sebagai stempel saja, hanya label saja, kan seperti itu. Karena kita ingin menguatkan produksi dalam negeri. Karena jujur saja bahwa kami meyakini bahwa negara kita adalah negara dengan penduduk terbesar, selama ini kan lebih banyak menjadi negara pasar. Karakter kita beberapa itu menjadi calo. Contoh itu masalah mobil dan sebagainya, itu dulu kita tidak sampai sekarang belum bisa membuat sendiri. Begitupun juga masalah alkes dan obat-obatan. Dari dulu kita kan menginginkan bahwa produksi kita minimal paling sedikit 20% saja tidak bisa. Sekarang hanya baru 10% karena lebih banyak impor. Nah, inilah kesempatan Bapak Menteri ini harus merubah paradigma dengan suasana bahwa kita mandiri di bidang kesehatan. Maka dari itu, nah ini kami ingin jaminan kapan itu bisa kita mandiri untuk masalah vaksin ini. Nah, itu ke satu. Yang kedua, ini kan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kekhawatiran di masyarakat, karena kan seperti tadi dijelaskan efikasinya itu kan 65%, kemudian ada 90%. Berarti kan masih juga yang tidak efektif. Nah, tentunya di samping juga penjelasan tentang bahwa keampuhan atau keefikasi vaksin ini harus ada suatu regulasi atau aturan, apakah bentuk perpres atau peraturan menteri, bahwa ketika ada efek samping atau dampak dari vaksin itu mereka itu ada suatu jaminan. Ada suatu jaminan apakah bentuk, seperti tadi disampaikan bentuk asuransi, atau jaminan apa, jaminan tentang perawatan dan sebagainya. Itu harus dibuat dalam bentuk regulasi, sehingga masyarakat itu jadi tenang. Nah, karena hampir sekarang, jujur saja masyarakat itu berharap banyak terhadap vaksinasi ini. Karena dibilang sekarang dengan protap 3M ini walaupun sudah menyadari, tapi ini kan kasusnya makin tinggi saja. Masyarakat sudah kelihatan semakin bosan dan sebagainya, karena mereka itu terlalu lama COVID ini. Kemudian, saya kira itu saja. Sekali lagi, kami menginginkan agar gaya terhadap warga negara yang satu mungkin kami lupa tadi, ini kan terhadap PMI, pekerja migran dan tenaga asing. Bagaimana skenario daripada pemerintah terhadap vaksinasi ini terhadap pekerja PMI, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh dan sebagainya. Tapi terhadap warga negara asing gimana? Apakah mereka itu dengan bebasnya mereka itu nanti tidak divaksin, kemudian ataukah ada skenario tertentu terhadap warga negara asing dan PMI
terhadap vaksinasi ini. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Baik, makasih.